Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Parwes yang dalam waktu sangat padat dengan sebelumnya Pak, kita ketemu di Sekawan Limo segitu percaya juga, dan sekarang kita disuguhkan lagi Rumah Dinas Bapak. Apakah ini strategi dari Star Vision untuk merilis horror komedi dalam waktu yang berdekatan untuk menjaga momentum penonton Indonesia nih Pak? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan terima kasih bagi sahabat-sahabat saya yang sudah hadir di sini dan menjadi penonton pertama Rumah Dinas Bapak. Saya rasa ini adalah sebuah cerita yang dekat sekali dengan kita dan saya sangat beruntung Dodit Mulyatno yang sudah mulia. Iya, nggak ada lihat Pak, itu orang lain. Pak Parwes tadi dibisikin Erwinku, suruh lucu. Takutnya kan kecapean, jaga warna gitu, ngantuk, ya kan, jadi nggak ingat, ya kan. Nah, jadi Mas Dodit ini membagikan cerita masa kecilnya yang menurut saya sangat inspiratif ya. Kita pasti punya cerita-cerita horor yang terjadi di rumah. Jadi kalau saya bercerita tentang cerita horor pada anak-anak saya ataupun ponakan yang begitu banyak di keluarga Serbia itu, yang paling menarik adalah cerita-cerita horor yang terjadi di rumah. Gitu. Dan di sini, ini based on true story. Kenyataannya ada, penjaranya ada, ya kan? Dan Anda tadi lihat closingnya, ada footage asli dan kita combine dengan apa yang kita ada di film ini. Jadi menyajikan sebuah peristiwa realis dengan segala peristiwanya yang memang menegangkan, ya, membuat kita teriak, tetapi juga membuat kita tertawa. Itu yang menurut saya kita butuh hari ini. Kita udah cukup lah ditakut-takuti. Ini caranya kita untuk pulang membawa kebahagiaan, auranya positif habis nonton film ini. Kita melihat sebuah keluarga yang mereka mencoba memperbaiki kehidupannya. Ini gara-gara, ini semua masalahnya ada di Dodit sih. Iya, betul. Ngapain tuh dia coba urusan Tamio sampai harus bertemu sama Mimin. Ya, ya. Nah, tapi ya itulah kenyataannya, bahwa bagaimana kita, coba bayangin ya, saya juga merasakan masa kecil yang begitu sulit untuk mendapatkan mainan idaman, ya kan, dengan tantangan yang begitu berat. 1 tahun hidup berdampingan bersebelahan dengan sosok Mimin, dan bukan hanya Mimin aja, ada hantu-hantu lain di sekitar sana yang tentunya menjadi sangat menarik. Menurut saya Bobby di sini telah mencoba menunjukkan kepiawaiannya. Jadi ini Bobby ini tahun 2016 membuat satu film pendek berjudul KTP, mendapat penghargaan dan film itu unik sekali. Mungkin Anda bisa nonton nanti di YouTube. Dan dari situ saya langsung lihat, aduh ini Bobby harusnya ini salah arah nih. Ya kan, udah jago bikin horor, ini ternyata punya kemampuan lebih yang sayang sekali kalau nggak kita gali kan. Nah, akhirnya saya dapat threadnya Dodit, kisah nyatanya Dodit. Kita minta Evelyn nulis skripnya, Mas Bobby ngedirect film ini, dan kita dapat cast yang wow, Yes. luar biasa. Tepuk tangan dong. Bukan kamu doang, cast yang lain banyak. Enggak ada, kamu salut dengan film ini. Bisa aja Bang. Biasa. Jadi saya udah bilang tadi, karena mendedikasikan film ini untuk penonton ini kayaknya lebih cocokkan bukan saya, tetapi para cast yang terlibat, ya tentu sutradara, ya kan, penulis juga mungkin bisa didengar, ya kan. Tetapi ini entah bagaimana ini kita harus ucapkan juga terima kasih kepada Erwin Wu, komedi konsultan kita. Pertanyaannya sama. Erwin langsung mau Wing Chun ya katanya. Yo, boleh yo. Enggak, pertanyaannya lucu nggak sih? Kalau nggak lucu yang salah Erwin. Coba, lucu nggak? Oh, kalau lucu bukan Erwin Wu. Pemainnya yang lucu. Kalau nggak lucu baru salahin Erwin.
Jadi semoga Rumah Dinas Bapak yang akan hadir minggu depan tanggal 8 Agustus menjadi film perayaan kemerdekaan kita, Yes. ya kan, dengan kebahagiaan. Ya, semoga film ini kena di hati teman-teman yang hari ini mendapatkan kesempatan nonton pertama dan mengajak teman-teman lain untuk nonton. Saya jujur aja udah berulang kali nonton, kadang edit atau segala macam, masih ingin sih mengajak orang lain untuk nonton dan merasakan kegembiraan, kebahagiaan dan pengalaman nonton film ini yang super lengkap ya. Ada dramanya, ya ternyata Dodit aktingnya luar biasa. Gak percaya. Salah dong. Makasih Pak. Itu dong, bener. Ternyata Ibu Dodit Ibu Dodit itu persoalan istri muda belum selesai. Nah iya, tapi pasti ngangkut, nggak pulang-pulang kemana? Ini persoalan ini juga Sugeng sama Kasto juga belum beres. Iya. Iya, Pak, diterusin di rumah dinas Bapak Ibu. Baiklah, semoga kalian terhibur dan bisa mengabarkan karya ini ke masyarakat beramai-ramai pada tanggal 8 Agustus mendatang menonton. Kita juga akan mulai lakukan penjualan tiket mulai besok sehingga mungkin bisa dikabarkan, dan kita bikin ada special show. Kita tidak terlalu banyak, kita lakukan special show-nya karena biar orang bisa menikmati barang-barang nantinya. Oke, siap. Terima kasih Pak Mares. Tepuk tangan untuk Pak Mares. Ke Pamitu dulu, kita ke Pamitu, besar Pamitu. Dengan masih tayangnya juga film submission yang lainnya, itu Rumah Dinas Bapak Pamitu. Ini gimana dengan adanya film Rumah Dinas Bapak dan Jawa Timur saling maraton nih untuk penonton di Indonesia nih, gimana Bang itu? Yang menarik dari film Rumah Dinas Bapak ya, ini pertama kalinya saya di ruang editing dipelototin sama Pak Mares. Kenapa Pak? Karena saya nggak bisa berhenti ketawa. Jadi daripada saya ganggu ya udah saya biar dulu deh keluar gitu. Karena lucu banget sih. Ini materinya solid banget, komedinya dapat, dramanya dapat, horornya juga dapat, dan sangat puas itu tentunya semuanya. Ya, dan harapannya buat penonton nanti Pak, setelah penonton ini apa Pak? Ya happy. Yang kerasa nggak sih bulan Juli ini tuh ngerasa berat gitu kan? Iya benar. Mudah-mudahan di bulan Agustus nih, 8 Agustus tuh merdeka gitu, happy gitu. Amin, terima kasih Pak itu. Mungkin pertanyaannya kenapa saya pelototin dia? Iya. Saya kalau ngedit itu selalu mendudukan diri saya sebagai anda ini penonton. Jadi kritis gitu, jaim, nonton nggak boleh ketawa, nahan diri gitu. Ya kan? Nah saya selalu memposisikan diri saya itu seperti itu. Jadi saya kalau Pak Mitu ini dia udah ketawa-ketawa terus, saya kita harus bikin lebih lucu lagi dari ini. Karena materinya luar biasa. Saya ketawanya di luar. Kalau sudah colek saya baru ketawa. Siap, terima kasih. Kita ke Mas Bobi. Mas Bobi Prasetyo sebagai sutradara. Mas Bobi 3 tahun belakangan ini penuh dengan film horor, dan sekarang dapat challenge baru dari Star Vision mengerjakan genre yang berbeda, itu horor komedi. Gimana saat pertama kali ditawarkan oleh Bapak untuk mengerjakan ini, Mas Bobi? Silakan. Waktu pertama kali dihubungin sama Bapak, terus ditawarin, mau nggak bikin horor komedi gitu dari threadnya Mas Dodit gitu. Reaksi saya langsung yes gitu. Akhirnya nggak cuma horor doang gitu. Ya walaupun masih ada horornya gitu ya, tapi akhirnya bisa nunjukin gitu ada komedinya juga gitu. Kemudian kami diskusi, saya ketemu lagi sama Mas Dodit, makin nyambung lagi, makin wah ini kayaknya memang harus kita bikin ini. Tapi waktu itu yang kita sepakati di awal bahwa walaupun ini film horor, tapi ini harus bisa membawa perasaan hangat ke penontonnya gitu ketika nonton dan selesai menonton gitu. Jadi bukan selesai nonton terus misalnya bis kalau nonton film horor kan ketakutan gitu kalau atau depresi gitu kan. Tapi kepinginnya nonton film Rumah Dinas Bapak itu rasanya happy gitu dan hangat gitu. Apa Mas keseruan yang bisa diceritakan? Kita lihat jajaran SL luar biasa ada di sini. Gimana keseruannya? Kita cuman kerja doang seharusnya secara pertemanan ya. Kami
Kami introvert rata-rata melihat ya. Tidak terlalu akrab. Kenapa Mas Dodi coba tolong? Ini kan case itu Iya. lucu ya. Kita ini proses membuat film yang cepet banget gitu. Dapat cerita, nyusun pemain juga udah kebayang semuanya. Komposisi ini itu udah kita bayangkan. Iya. Dan ya itu Mas Bobi ya. Dan di sini kan ada sebetulnya di sini ada hal yang inilah, ada bapak sama anak coba main bareng. Itu kan nggak boleh. Iya, Ini bukan Kebetulan tidak buruk, itu malah bagus. Kalau ini bagus dua-duanya, oke, apalagi pas tadi satu frame kan, wah luar biasa. Gimana Mas Bobi? Boleh diceritakan Mas Bobi keseruannya syuting bareng, wah berarti Mas Agung pilihan pertama loh, bukan opsi kedua ketiga loh. Gimana tuh rasanya tuh? Jadi pilihan pertama di list cast. Pilihan pertama Benny ya. Baru mau bilang saya sudah nyangka ya, itu udah begitu. Benny Siregar loh. Ada lagi. Bukan. Mas Bobi gimana keseruannya? Sedikit yang bisa di-share ke teman-teman media. Kalau mungkin kalau teman-teman sempat nonton Instagram, kita kan suka tuh ada BTS Iya. yang di lokasi syuting, yang memang kita bercanda itu sih. Maksudnya di lokasi syuting tuh, gak tau ya, mungkin karena belakangan saya bikin horor terus ya, itu bikin horor komedi kok ketawa terus tiap hari. Walaupun medannya susah di hutan gitu. Ya, Berani-beraninya koleksi sutradara. nggak bisa. Jadi happy terus. Happy ya, kayak lagi keluar main ya nih Mas ya. Benar. Happy banget ya Mas Bobi, terima kasih Mas Bobi. Kita ke Evelyn sebagai penulis, kita pengen tahu dari trennya Mas Dodit, diterjemahkan tantangannya adalah horor komedi. Nah ini gimana pada saat mengadaptasi dari sebuah tren menjadi ke dalam skenario? Silakan. Sebenarnya tuh waktu itu Mas Bobi tuh soundingnya cuma, Friend kita bikin satu project lagi yuk, gitu. Bareng gitu. Ayo gitu, bikin apa? Horor lagi Mas gitu. Tapi baca dulu threadnya Mas Dodit gitu. Aku bacalah threadnya kan. Mas ini sebenarnya ceritanya horor, tapi karena yang bawain Mas Dodit kok jadi lucu ya? Aku bilang gitu. Ini horor komedi kan? Akhirnya ketemulah bertiga sama Pak Parwes terus. Iya kita kayaknya mau coba combine horornya tetap jalan, tapi komedinya juga jalan gitu. Nah waktu penulisannya sendiri sebenarnya punya ruang banget ya, maksudnya ruang untuk mengeksplor part-part komedinya semana aja, terus karakternya siapa aja nih mau kita hidupin kayak gimana gitu. Sebenarnya ruangnya cukup enak, terus diskusinya juga malah seru ya. Kalau bikin horor biasanya stres, ini malah ketawa mulu. Dapat revisi itu bukannya beban, malah oh iya lucu yang ini, lucu yang ini, lebih gitu sih. Kali ini senang direvisi. Iya, direvisi kayak ayo ada revisi lagi yang lebih lucu gitu kayaknya. Malah lebih open gitu. Jadi prosesnya menyenangkan ya Evelyn? Lebih menyenangkan banget sih. Siap, terima kasih. Kita geser ke ini dia komedi konsultannya nih, Erwin Wu. Oh Erwin, berdiri dong biar kelihatan yang lain dong. Nah ini dia tepuk tangan untuk Erwin. Menjadi komedi konsultan untuk sebuah film yang sangat serius dalam proyek horornya dan komedinya. Ini bukan hal yang main-main. Kita lihat aja jajaran cast dan juga orang-orang di balik layarnya. Gimana kalian pada saat dapat peran ini, beban ini? Ya itu dia, pertama sih disonding sama Mas Dodit untuk diminta ikut terlibat di proyek rumah dinas Bapak ini. Kemudian dari Pak Parusnya sama telepon, halo Erwin, iya kapan berangkat Pak? Kosong gitu. Iya, kayaknya kerja deh ini kayak gitu. Tapi happy banget karena dari trade-nya Mas Dodit juga emang serem tapi ada lucunya juga gitu. Ditambah script dari Evelyn udah ada komedinya. Pas kita reading bareng, kita ambuk bareng komedinya biar lebih oke lagi gimana, dibantu Mas Dodit. Ya semua cast lah, Mas Fajar, Mas Dana, Mbak Putri, segala macamnya. Jadinya berasa akan oke sih ini pas syutingnya gitu, agak lebih mudah lah. Tantangan ya, karena kan nggak semuanya dari komedi ya, karena ada kita lihat ada Mas Rosa, El Gibran, Mbak Putri, Yasamin gitu. Itu gimana? Nah itu yang di luar expect ternyata kayak Mbak Putri itu ternyata ada potensi komedinya yang udah ada. Iya benar. Gitu, Jadi tinggal joget TikTok aja. Yo. Oh iya di lokasi. Ya. Coba dong. Coba.
Oh kalau 1 juta joget TikTok. Oke. Kita tunggu ya di depan teman-teman media nih. 1 juta joget TikTok. 2 juta? Terus kalian? Sedikit lebih terbantu lah ketika proses syutingnya gitu, dari beberapa cast yang udah oke ditambah skripnya yang udah oke banget gitu. Oke, itu dia Karwin. Thank you Karwin. Selanjutnya kita ke jajaran cast dimulai dari Dodit Bulianto. Tepuk tangan buat Mas Dodit. Jomu Dodit Bulianto. Iya, akhirnya hari ini tiba dari trend, kemudian based on true story, ngobrol dengan Pak Parles, gimana ceritanya Mas Dodit sampai dengan proyek ini berjalan, ada yang boleh diceritakan ke teman-teman media? Ya, awalnya dari sebuah thread yang agak amburadul ya, saya tulis di Twitter sebisa saya sambil mengingat-ingat, soalnya itu waktu itu lockdown pandemi itu. Terus kemudian saya tulis, bro, caranya ngomong memang gitu, bukan pengen nangis bukan, tapi ini emang cerita dari ayah saya yang setahun lalu udah meninggoy. Mas susah nanggepinnya kalau itu. Jadi terbawa sampai hari ini ya, dan Kipro, ini masih pakai cosplay jadi bapak saya, pakai seragam seperti bapak saya ini, jadi saya sangat perasaan saya tuh kayak campur aduk gitu. Tapi saya senang ketika setelah diberitahu reaksi rekan-rekan sangat bahagia, terima kasih. Semoga menular di penonton beneran. Oh iya. Ini bukan tapi kesamanya nggak peres kan? Jujur ya, makasih banget. Terhiburnya beneran kan? Oh, penonton. Udah. Berarti hari ini memang campur aduk ya rasanya. Iya. Karena baru setahun lalu juga kan meninggal kan. Betul. Harusnya memang momen ini yang ditunggu juga bisa nonton bareng gitu ya Mas Dodit. Iya, kok Pak Pares menghubunginya nggak 2 tahun lalu gitu. Bapak saya masih ada kan, enak Pak. Ya kita pokoknya Gokil ya, tapi kan tadi dipuji juga sama Pak Pares, nggak hanya komedinya tapi dramanya juga oke ternyata aktingnya. Iya, terima kasih. Senang kalau sama Mas Dodit itu humble. Humble ya. Nah, dipuji tuh harus gimana sih? Ya gitu bener ya. Iya. Soalnya biasanya saya tuh kalau main film tuh berperan selalu mengingkari pribadi saya sehari-hari. Pribadi saya sehari-hari itu biasanya glamor. Enggak, jadi saya selalu diposisikan sebagai komedian, tapi di film ini saya berperan mencoba menjadi bapak saya menggambarkan, mengingat-ingat tabiat bapak saya, jadi saya usahakan mirip, jadi jadinya begitu gitu, nggak terlalu berkomedi juga karena porsi komedi sudah saya serahkan sama Sugeng dan Kasno. Yes, itu dia. Tepuk tangan untuk Mas Dodit. Thank you Mas Dodit. Nanti ngobrol lagi dari pertanyaan tentang media. Tapi kita ke Mbak Putri Ayudhya dulu yang berperan bersama dengan Mas Dodit di sini. Kita tahu yang dibawakan di sini sangat serius saat kita tahu pada saat muncul poster, teaser dan lain-lain ada seorang Putri Ayudhya di sini. Berarti ini sangat luar biasa secara kualitas yang ada di sini. Gimana saat dipercaya di sini oleh Pak Pares dan Mas Bobby bersanding dengan aktor-aktor yang lain? Wah, oke. Thank you Kak Dias. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman udah hadir, beneran nonton. Thank you banget waktunya. Kita bukan apa-apa tanpa teman-teman media. Terima kasih banyak. Pertama ditawarin sih, pas dikasih tahu sama Mas Dodit, belum, wah ibuku tuh ngefans banget sama Mas Dodit. Jadi begitu ditawarin, oh ayo banget nih, terus aku pamer sama ibuku. Tapi menikahmu kok sama orang lain? Iya kan tuh fans doang ibunya. Salah ya? Iya, oke. Lalu nikah dia?
Aku tuh berharap pas kita syuting kan kamu belum nikah, kok nggak ada cilok-ciloknya? Katanya kalau biasanya syuting itu cilok, ini apa ini? Yang cinta malah Sugeng sama Kasno. Kita nggak percaya sama elang cinlok apa enggak sih? Soalnya ada fans saya Yayas di atas, orang lagi ya. Fans saya Yayas di atas. Oh, bapak saya loh, Bang. Oh iya, ada bapaknya. Mas, ada ibunya Yayas juga. Yes, bagus ya sekarang ya. Kenapa kan dijodoh-jodohin, nggak usah. Ya, tapi di luar itu semua buat saya ini suatu gift ya, karena ternyata bapak saya dan bapaknya Mas Dodi itu meninggal tidak terlalu berjauhan, beda setahun. Cie, meninggal. Ya, Ini kalau teman-teman media yang ngerekam, getar semua rekamannya ya. kebayang nggak sih betapa besar tantangan saya bermain di sini? Iya, gimana jadinya? Setengah mati nih benar-benar. Ya jadinya memang film ini rasanya tribute buat bapak gitu. Yes. Kita berdua sama-sama, mungkin yang bikin saya bisa cukup paham posisinya ibu, meskipun karakter-karakter sini nggak plek-plek banget gitu sama orang aslinya, tapi kita tahu bahwa boleh inspired dari tokoh aslinya dan kita punya ruang untuk bikin fit in sama ceritanya dan sesuai sama jalan yang kita pilih gitu pada saat berproses. Tapi buat saya penting banget untuk paham betapa pentingnya film ini buat Mas Dodit yang rasanya jadi tribute buat bapak dan buat anak-anak yang merasa mungkin dulu sulit bicara sama bapaknya gitu. Dan ternyata Elang. Kita tanya bapaknya. Terus Mbak Putri? setelah ini terjadi pembicaraan kayaknya. Ya, ditukerin. Oh ditukerin. Oh iya benar. Itu benar suami istri. Harusnya aku di situ. Iya boleh. Enggak ngapain? Jangan. Enggak usah. Dia nggak ikut. Dia nggak ikut, kaget ya. Kenapa? Mbak, awas ada nanggung. Dari tadi semua diganti kamu. Matamu impet. Masa kita bantu? Jadi ini luar biasa Mbak Putri ya. Siap. Oke, terima kasih. Dapat semua deh, Ya. pokoknya happy dapat, meaningful juga dapat. Itu ya Putri ini ya. Terima kasih. Kita ke Yayas. Biasa. Dia doang lo yang punya fans. Kita ini kayak nggak ada artinya gitu. Ya stranger namanya. Fansnya apa Demokra? Enggak, awas ada. Oh ada. Ada. Kalian kapan daftarnya? Pada nagum. Makan tuh bapak-bapak. Gas bro. Yes, balik lagi barengan sama Star Vision dan barengan sama Mas Bobby lagi kan di sini beberapa kali bekerja sama. Tapi kan ini challenge-nya beda ya, horor komedi. Ini gimana untuk seorang Yasa Ben? Silakan. Jadi ini setiap hari kayak gini nih ketawa terus. Aku sebagai orang yang introvert tapi nggak capek dikelilingi karena setiap hari ketawa, senang banget. Pertama kali aku di kontak sama Mas Bobby, cuma ditanya sih ya, free nggak? Terus kayak, iya free Mas, ada apa? Aku ada project nih gitu, horror komedi. Ayo, persis kayak Mas Bobby Langsung ayo. Padahal aku belum tahu karakternya apa dan fun fact aku sebenarnya takut dapat karakter yang hamil gitu, kayak nggak tahu ya belum siap aja gitu sampai akhirnya baca skrip kayak kayaknya aku harusnya baca dulu baru ini. Tapi ternyata setelah dijalani menyenangkan dan untungnya sama semua yang ada di sini, jadi prosesnya juga menyenangkan dan apa ya, rasanya setiap hari tuh pengen ketemu dan pengen syuting terus, boleh nggak sampai sekarang syuting terus gitu. Kamu aja gitu enggak ya?
Enggak, kalau syuting terusnya ayo sih aku. Oh iya. Kerja ya. Iya kerja. Pasti semua di sini juga ngelihat baru beberapa jam aja udah happy banget kan. Iya. Aku yang setiap hari gitu ketemu. Oh, ada yang mau barengan sama Sadana Agung terus? Itu loh bapak-bapak itu. Udah punya satu itu loh. Warnanya kuning lagi. Amin bro. Yes, amin, Jason. Terima kasih ya, ya. Kita ke Elang El Gibran. Elang. Elang El Gibran, lu gimana lah prosesnya barengan sama di sini? Apalagi tadi sering banget barengan sama Mas Dodit, Sadana Agung, sama Fajar Nugra barengannya gitu frame-nya. Ini gimana lo beradaptasi dengan lingkungan yang bersama mereka? Jujur ini syutingannya berat banget, parah, beban sekali karena kayak aku sendiri perlu konsentrasi yang lebih karena tiap hari ketawa terus seru banget, parah, seru. Dan aku salah satu mungkin jajaran cast yang paling receh di sini, jadi sedikit sulit untuk konsentrasi. Jadi kalau dikit mereka ngasih jokes dikit kok tawa gitu ya kata ya. Tapi itu justru yang bikin aku paling kangen juga sama syutingan ini gitu. Pertama kali ditawarin juga, jujur udah dari lama, saya juga udah pendengarnya juga Mas Dodit, saya udah baca juga. Allah. Yes. Tadi judulnya gitu. Oh Aku juga udah baca juga, salah satu pembacanya juga dan dengar juga disodorin sama Mas Bobi, yang mana ini pertama kali gue juga syuting sama Mas Bobi. Yes. Dan jajaran cast yang luar biasa juga, jadi sama sekali tidak ada alasan untuk tidak ikut gitu, kayak oke, ayo gas. Lebih susah barengan sama Sadana Agung, Fajar Nugra, dan Mas Dodit apa sama bokap frame-nya? Lebih susah. Itu paruh saja yang jawab. Ya alhamdulillah dikasih kesempatan juga sama Pak Arwes juga, sama Pak Arwes juga. Happy banget yang pastinya. Semoga nanti film ini bisa tembus 5 juta penonton. Amin. Telah yang juga, terima kasih lah. Kita ke Octavianus Franciscus yang ada di sini, tepuk tangan dong. Kecil. Ada kalau 1 juta Om Agung, Sadana Agung mau ngasih kamu Tamiya beneran? Siap? Atau Jangan Tamiya. apa? Lamborghini aja lah. Ya, udah tahu mau merek nih orang. Gimana? Octavianus, kamu gimana saat dikabarin sama tim Mas Bobi, Pak Paros untuk ikutan terlibat sama kakak-kakak yang ada di sini? Happy karena bisa ketemu lagi. Dulu sebenarnya waktu lagi syuting agak kesel. Kenapa? Bikin ketawa mulu. Dia nggak bisa istirahat. Terus ngobrol nggak sama Om Dodit? Kan kamu karakternya sebagai Om Dodit kecil kan? Nah, kamu ngobrolnya gimana sama Om Dodit untuk karakter kamu, Octavianus? Jawab. Itu Keras sekali Bapak ya. Makan kokomelo dulu. Gimana Octavianus? Ya, gimana? Syuting ngobrolnya gimana sama Om Dodit? Kan kamu memerankan Om Dodit kecil. Ngobrolnya ya enak-enak aja sih Om. Tapi kalau ngobrol sama yang satu ini kayaknya nggak enak. Kenapa? Ada apa yang bisa diceritakan? Ngobrol sama Om Fajar. Nah, aku jadi korban kegigitan ya. Fajar red flag. Fajar red flag. Tapi seru ya, mau lagi ya syuting sama kakak-kakak ini ya. Seru banget. Seru banget ya, kan ini ada komedinya juga. Jadi kamu ya ketawa terus ya saat syuting ya. Iya. Lebih susah mana, barengan komedinya atau yang lagi serem-seremnya? Komedinya sih sebenarnya. Kenapa? Seperti yang tadi aku bilang ketawa mulu. Okta beberapa kali harus di-take ulang gara-gara dia ketawa terus. Oh, jadi itu tantangannya untuk kamu ya? Iya. Tapi keren tadi di sini tepuk tangan dong untuk Octavianus. Keren, Okta. Cubit lagi sekarang. Terus yang cerita jangan gigit. Kita ke Fatma juga dan ada Ega di mana? Ya, Fatma dan Ega. Fatma dulu ya, Fatma gimana? Terus diajak di proyek ini dan sangat luar biasa reaksi dari teman-teman penonton yang ada di sini barusan, gimana Fatma? Aku cukup awalnya
aku cukup. Aku tuh udah jadi hantunya. Hantunya nggak se-cute ini sih kayaknya. Ini aja Itu udah dapat itu, malah noleh terus. Iya, langsung belok lagi kan. Terus jadi hantunya. Udah dapat kuning. Cukup deg-degan, panik, apalagi saat ternyata aku kan keterima alhamdulillah. Terus pas saat mau proses syutingnya aku pikir bakalan yang kayak deg-degan, menegangkan. Nah pas pertama kali syuting tuh aku masih deg-degan. Deg-degan lihat Mas Sarah Agung. Terus akhirnya Iya hantu beneran. terus pas kebesokannya syuting sama Kak Sadana, Kak Fajar dan semuanya, ternyata mereka tuh asik dan ketawa-tawa. Aku jadi Yang asik tuh bukan kamu doang. Disebut semua tadi loh. Jadi seru ya. ngilangin rasa panik. Terus ada part aku ngomong pakai bahasa Jawa. Nah aku kan nggak terlalu lancar, tapi aku dibantu oleh ibu sama Om Rosa. Terima kasih Om Rosa. Terus aku juga beberapa kali dikasih nasihat sama Om Bobi. Nasihat ya Om Bobi. Hei orang tua, sukanya menasehati. Ada buat investasi. Iya. Oke, jadi seru banget ya, Mama ya. Siap. Aku hari ini aku bahagia banget. Aku senang. Sadana juga. Iya. Apa itu? Iya. Bapak terima kasih. Kenapa Mas Dera? Masih mending daripada cinlok sama kasno ya. Oke, siap. Tapi Fatma keren loh. Dia di antara kita dandannya paling lama. Iya benar. Benar loh. Berapa lama tuh prosesnya, Fatma? Make-upnya berapa lama, Fatma? Setengah jam kayaknya. Wah, karena iya. Kavia ini make upinnya dia udah terlatih. Iya, udah tahu ya Iya. desainnya seperti apa. Iya, oke siap. Terima kasih Fatma. Kita ada Ega juga, Ega Alvarez, gimana Kak, ceritain dong Kak keseruan proses syuting yang bersama. Proses barengan sama teman-teman yang luar biasa ini Kak. Deg-deg Mas. Deg-deg nih ya. Ingat ini. Ini itu senyum-senyum peringas-peringis gitu loh. Peringas-peringis juga perlu diterjemahin. Oh iya. Lanjutin. Udah gitu aja ini aja Mas. Soalnya pertama kali Mas. Pertama kali juga, tepuk tangan dong untuk Ega. Tapi actingnya keren loh, actingnya pas nyetir itu. Pas belok ke kanan itu loh. Gosok dulu ya katanya. Oh, bosok pas nempel tangannya nempel setir itu, wih keren actingnya dapet banget, keren. Kayak menyatu gitu sama setir. Tapi ketagihan Kak, produksi bareng sama teman-teman ini Kak? Ketagihan Mas. Siap. Kalau bisa besok pagi. Kabar Wes. Ya, puro loh Pak. Mau ya, ulo lagi Pak. Oh lagi, siap. Ega, tepuk tangan untuk Ega. Thank you. Kita ke Sadana Agung dan juga Fajar Nugra. Kalian udah tahu dari awal kah akan diduetin sama Rumah Dinas Bapak? Terus gimana kalian nge-build chemistry dan juga jokes di tengah di dalam cerita? Silakan. Harus lucu. Iya, pertama kali ditawarin itu kan sebenarnya sama Mas Bobi kan. Dia nelponku bahwa Jar, free nggak? Ini aku ada project gitu kan. Itu tadi ya, aku tuh memang anti banget ketika pernah hamil gitu ya. Harusnya aku banyak Tidak ada. Gak ada Mas, mau tiba-tiba hamil kan? Tidak ada ya. Itu ya sampai tadi jawabnya gitu. Gak ada proses itu, gak ada. Tapi memang nyangka aja sih, I know I work it gitu loh. Maksudnya kayak sekarang kan lu jadi aktor Bali kan? Jelas sebenarnya ya sama kawan. Gimana dapat challenge ini lagi kan? Mas Bobi lo beberapa kali kerjasama dan menjadi benang merah di film ini, menjadi pembawa cerita, gimana tuh? Kalau challenge jujur sebenarnya banyak sekali gitu, apalagi menurutku ini beban sekali, syutingan ini beban banget buatku karena
ketawa terus, aku receh banget kan orangnya kan. Pelan. Punya jawaban. Itu dulu atuh. Gak usah nyontek. Sebenarnya waktu tadi bisa dibuat pikir dibanding buat kamu sendiri. Beda pertanyaan Bang Dias. Secara komedi sebenarnya lancar aja karena kan dibantu teman-teman, teman-teman komedian juga ada konsultan komedi, skripnya juga ada komedi banget. Saya sih lebih kepada persiapan di awal tuh harus bulking kan. Bulking. Sama Pak Parma itu langsung dibilang, tapi kau harus naikin badan. Ngeri. Memang dikasih peran tor, dia tor, kasih peran tor. Akhirnya saya nge-gym kan. Ngeri sih. Ada kali 4 kali waktu itu. Waktu itu terus 4 kali terus berhenti karena takut kegedean kan. Dikurusin lagi kamu. Beberapa kali udah sering ngaca, kayak nge-gym dikit ngaca. Iya. Karena kan sebenarnya kalau misalkan di film latar tahunnya sekitar 1990-an gitu kan. Nah, kalau aku beda dengan Mas Dana harus nge-gym kalau aku memang sudah body goals gitu. Terus kering gitu ya. Udah aman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri bahwa sebenarnya karakter Kasma Sugeng ini ketukar di dunia nyatanya ya. Jadi yang manipulatif. Kerasa lah maksudnya teman-teman lah ya. Salah satu contoh manipulatif ini teman-teman. Begitu dia. Gimana kalian mendiskusikan jokes kalian ke Erwin dan Mas Bobby dan Dodit ya untuk sebelum ngasih ke ciri khasan ke kalian antara Sugeng dan Kastom, silakan. Nah, bingung kan? Iya. Karena ketika aku senang sama treatmentnya Mas Bobby Prasetyo ketika reading yang intens sekali readingnya terus mulai dari awal sampai akhir kayak gitu-gitu tuh menurutku efektif ketika memunculkan komedinya. Karena kalau misalkan kita fokus sama satu scene terus fokus sama komedinya juga kayak akan bias aja dalam pikiran kita gitu kan. Ketika Mas Bobby ngasih treatment dengan baca dari awal sampai akhir, selalu seperti itu setiap harinya tuh jadi ketemu di sini lucunya nih. Meskipun udah kelewat kemarin, ketemu di sini lucunya. Jadi memang dibantu Pak Erin dan lain-lain segala macam juga komedinya berkembang setiap harinya, setiap readingnya. Emang kalau makin banyak press con tuh makin jago ngobrol. Makin banyak aktor. Iya loh, sekarang jasnya udah ada kain-kain etniknya buat press. Dibacain wardrobe gua malam sih. Kacau. Kalau Mas dan Agung gimana? Mas Bobby bener sih, Mas Bobby juga memberi keleluasaan pada komedinya. Alah, enggak gitu katanya. Pasti kan kita yang bagus dong sini Mas ini. Dan ini beneran segitu leluasanya sampai Mas Bob, ini komedinya begini atau begini terus bebas katanya. Ketawa aja. Bagus. Bebas dua-duanya bagus. Segitu leluasanya gitu. Akhirnya Ko Erwin yang lebih pusing. Untuk memilih ya, jangan bagus-bagus ya. Tapi memang ya concernnya Mas Bobby lebih kepada dramanya, horornya lah. Tapi ke komedinya lebih leluasa lah istilahnya. Itu dia. Ini percaya gak sih setelah menonton mereka ternyata terpikat banget dengan karakter Saudara Agung? Nyangka gak sih itu dari mulai proses sampai dengan tadi? Masalah sindrom. Tadi kan biasa aja. Ingat kamu dari dusun. Menanggapi namanya menanggapi ya. Kakinya disilang. Seneng ya, tetap seneng. Disilang. Seneng sih. Sebenarnya saya masih deg-degan karena saya sendiri belum nonton ya sampai sekarang. Iya bagus lah kalau Kalau Mas dan Agung dan Fajar Nugra, kita juga punya Mas Rukman Rosani yang ada di sini bersama dengan pertangan dong. Ini luar biasa yang dibawa di sini, podcast yang luar biasa, termasuk juga ada Mas Rosa di sini. Gimana selesai proses bersama dengan jajaran cast dan kepercayaan peran yang diberikan oleh Pak Parwes dan Mas Bobby di sini, Mas Rosa, silakan. Ya, yang pertama sekali saya tersinggung sama Pak Parwes. Di mana Pak Parwes melihat ke mbah-mbahan saya? Ya kalau Anda dituduh lebih tua dari usianya kan ya tersinggung. Saya vibe-nya kan masih om-om ya.
Iya. Di sini harus jadi mbah-mbah gitu. Ya, tapi karena saya mencintai seni peran, ya menjadi setua Mbah Slamet itu hal yang sangat menyenangkan. Apalagi peran kayak Mbah Slamet itu pernah ada di dalam hidup saya, itu yang saya juga kayak gitu. Yes, ya, terus ya saya tipe yang selalu belajar gitu. Jadi ketika ketemu Mas Dodi dan teman-teman komedian ini, saya belajar banyak. Saya nggak ketawa di dekat mereka, nggak pernah ketawa. Karena sebenarnya saya nyerap mereka semua. Gitu. Wow. Ya kita kira-kira 3 tahun ke depan saya jadi komedian. Semua penik ya. Sangat menyenangkan, apalagi ketika pilihannya saya di satu film sama anak saya itu happy banget. Makasih Pak Parwes. Yes, tadi tersinggung saya, terima kasih sekarang. Udah lucu nih, gimana Jan? Udah lucu. Belum lagi 3 tahun ke depan. Tepuk tangan dulu Mas Rasa, thank you.